Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksel Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi dan regresi. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi sebagai berikut: korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, dan korelasi sederhana, parsial, atau kompleks. Korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kelompok. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetapi. Korelasi kompleks ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi. Adapun beberapa cara mencari koefisien korelasi adalah bagi berikut. 1. Melalui scattergram. 2. Metode Pearson. 3. Metode Spearman. 4. Koefisien determinasi. Scattergram merupakan sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberikan indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat scattergram membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel apakah linear atau non-linear. Korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya 1 kurang dari R, R kurang dari plus 1. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan korelasi Pearson. Selanjutnya ada korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal, atau data ranking. Berikutnya ada regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dependen dan variabel lainnya, variabel independen. Jenis hubungan antar variabel. Yang pertama ada variabel dependen, adalah variabel yang diestimasi diprediksi berdasarkan nilai variabel lain, variabel independen. Yang kedua, variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi mengestimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Yang kedua, hubungan negatif jika kedua variabel bergerak ke dalam arah yang berlawanan. Yang berikutnya ada scattergram. Scattergram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel independen dan independen. Metode least square. Bentuk persamaan regresi. Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, E variabel gangguan, B nilai konstanta atau intercept, B1 adalah nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya bagaimana? Berikut adalah sebuah contoh soal.
Berikutnya ada standar error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi dengan standar error of estimate. Standar error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standar error estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Berikutnya ada interval estimasi. Regresi untuk prediksi satu estimasi titik poin. Interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi, yaitu interval keyakinan atau confidence interval, merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Yang kedua, interval prediksi prediction interval, merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu, yang berumus sebagai berikut. Berikutnya ada standard error of coefficient. Kesalahan standar coefficient atau standard error of coefficient mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standar coefficient sebagai berikut. Koefisien determinasi atau R2. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi, koefisien determination, yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri variasi karena garis regresi dan variasi residual. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.